Baik, terima kasih dan saya didampingi oleh Pak Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, Pak eh, Doni, kemudian Pak Wamen BUMN, dan Pak Wakapolri, Pak Gatot. Tadi dari rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota PCPEN, para Menko dan para Menteri, beberapa hal dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan penanganan COVID-19, recovery rate di Indonesia sudah 75%, 75,03, yang sembuh sedikit lebih tinggi dari global yang 74,4. Kemudian CFR kita 3,73, sedikit lebih tinggi dari global 2,98. Kemudian juga terjadi peningkatan kapasitas isolasi baik di RS rujukan maupun non rujukan, dan kemudian tingkat bor juga relatif terjaga di Wisma Atlet untuk OTG 42,6% dan perawatan 79,3%. Kemudian terkait dengan vaksinasi, target vaksinasi untuk 160 juta orang dan kebutuhannya antara 320 sampai 370. Ini targetnya diberikan kepada mereka yang berusia produktif atau 70% dengan usia 19 sampai 59. Kemudian ada beberapa tahapan di mana di kuartal keempat 2020 ditargetkan ada 36 juta vaksin. Kemudian di kuartal pertama 2021 ada 75 juta. Kemudian di kuartal kedua ada 105, di kuartal ketiga 80 juta, dan kuartal keempat 2021 ada 80 juta. Dan kemudian beberapa hal yang dibahas tentang teknis nanti akan diselesaikan melalui Perpres dan sedang disiapkan roadmap untuk pelaksanaan daripada imunisasi tersebut, dan tentu diutamakan kepada mereka yang di garda terdepan, baik itu tenaga kesehatan, dokter, perawat, petugas medis, TNI, Polri, Satpol PP, dan tentunya dipertimbangkan juga untuk pasien dengan komorbid. Dan ini akan melibatkan 10.134 puskesmas, 2.877 rumah sakit, kemudian pemerintah, baik itu kementerian, RS pemerintah, kementerian, TNI, Polri, Pemda, dan swasta, kemudian juga beserta 49 KKP di wilayah kerja masing-masing. Kemudian pemerintah menyiapkan SDM-nya dan juga terkait dengan logistik, baik itu sarana, penyimpanan, distribusi, pelatihan, dan berpedoman kepada yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian juga Kementerian Kesehatan tadi juga menyampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi BPKP yang juga akan diumumkan oleh BPKP, bahwa untuk pengetesan swab test melalui PCR, harga akan ditentukan maksimalnya 900.000. Nah ini nanti sesudah diumumkan oleh BPKP, Kementerian Kesehatan akan membuat Menkes, Pak Menkes akan membuat surat edaran. Kemudian yang terkait dengan pilkada, tadi disampaikan bahwa pilkada ini tidak dalam tanda petik peningkatan kasus ini tidak terkait dengan pilkada, karena beberapa daerah termasuk DKI itu tidak melakukan pilkada, namun angkanya ada merangkak, meningkat, sehingga tentu pilkada ini tidak berkaitan langsung dengan kenaikan positif rate, namun yang berkaitan langsung adalah kedisiplinan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong operasi justisi agar kedisiplinan masyarakat terus bisa dijaga, dan juga terus dilakukan kampanye menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian pemerintah juga terus mendorong bahwa untuk pilkada ini diharapkan akan ada sirkulasi dana, baik itu dari calon-calon yang mengikuti pilkada maupun dana penyelenggaraan pilkada oleh KPU, Bawaslu, yang jumlahnya sekitar 25 sampai dengan 26 triliun. Untuk biaya penyelenggaraannya yang 19 triliun tentu menggunakan banyak sekali tenaga kerja yang nanti dilibatkan untuk penyelenggaraannya. Kemudian
dari segi nasional, pemerintah melihat penyerapan anggaran PEN sebesar 45,5%, yaitu kemudian sudah diselenggarakan. Dari sektor tersebut untuk kesehatan 21,92% atau 25%, perlindungan sosial 77% atau 157 triliun, sektoral 25,1% atau 26,61% dari 26,61 triliun dari 106,5. Kemudian UMKM sudah 66,3% atau 81,85 dari Pagu 123,47 triliun, dan insentif usaha 28 triliun dari 120,61. Kemudian terkait dengan program-program lain yang juga bagian dari PEN, ini ada subsidi gaji yang juga disiapkan untuk 11,65 orang untuk tahap pertama, dan subsidi yang terkait dengan upah pegawai honorer, terutama yang di Kemendikbud, ini akan ditangani oleh Kemendikbud. Kemudian penempatan dana BEN yang juga dilakukan terhadap sektor perbankan, ini dilakukan oleh Himbara, dan ini penggunaannya sudah 141,48. Jadi leverage-nya udah rata-rata 4,7 kali. Dan pada tahap kedua ini akan dinaikkan penempatan banknya sebesar 47,5 triliun, di mana Mandiri 15, BRI 15, BNI 7,5, BTN 10. Dan bunganya dipastru ke perbankan, yaitu 2,84. Kemudian untuk 7 bank pembangunan daerah, ini sebesar 11,2 triliun, telah disalurkan sebesar 9,89 triliun. Kemudian kepada 3 bank syariah, itu besarnya 3 triliun, baik itu Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, itu bunga penempatan juga 2,84. Kemudian juga akan ditambahkan pada tanggal hari ini penempatan dana kepada 2 BPD, Sulawesi Selatan Barat 1 triliun dan BPD Kalbar 500 triliun, dan juga untuk penempatan BPD Sumut dan Jambi yang akan dilaksanakan ataupun ditempatkan maksimal pada tanggal 8 Oktober. Nah, dengan penempatan dana PEN yang telah terrealisasi, ini melalui Himbara tahap kedua, BPD tahap pertama dan Bank Syariah, totalnya adalah 61,7 triliun. Kemudian juga yang terkait dengan penyerapan anggaran daerah, itu juga terus dimonitor oleh pemerintah, baik itu yang terkait dengan belanja rutin maupun belanja barang. Dan oleh karena itu, pemerintah juga terus berkoordinasi agar serapan Pemda-Pemda ini juga bisa dilaksanakan tanpa mengurangi kekhawatiran terhadap governance ataupun tata kelola daripada penyerapan anggarannya. Kemudian pemerintah juga mendorong tadi operasi justisi sudah dilaporkan juga oleh Pak Wakapolri bahwa beberapa hal yang terjadi di masyarakat yaitu berupa melakukan operasi justisi dengan teguran baik itu lisan, tertulis, kurungan, baik itu denda maupun denda uang. Jadi pemerintah terus mendorong agar perilaku masyarakat yang bisa menekan daripada pandemi COVID ini untuk terus dilakukan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.